Pernah nggak sih kamu merasa super lelah setelah makan siang besar? Padahal harusnya kan bertenaga ya? Atau baru aja selesai makan tapi pikiran udah melayang ke donat di pantry. Nah, hari ini kita akan jadi detektif metabolisme. Kita akan bongkar sinyal-sinyal misterius yang mungkin dikirimkan tubuhmu dan mengungkap satu tersangka utama di baliknya. Selamat datang di The Deep Dive. Misi kita kali ini adalah membedah resistensi insulin. Ini sebuah kondisi yang menurut salah satu sumber kita dialami oleh hingga 75% orang dewasa di Amerika. Dan sebagian besar dari mereka sama sekali tidak sadar. Untuk memandu kita punya dua buku. The Insulin Resistance Diet Plan and Cookbook oleh Tara Spencer dan Healthy Keto and Intermittent Fasting oleh Dr. Eric Berg. Tujuan kita untukmu, mengenali 7 tanda tersembunyi bahwa tubuhmu mungkin sedang berjuang melawan insulin dan menemukan 3 kebiasaan praktis untuk mulai membalikkan keadaan. Betul banget. Dan ini penting ya. Ini bukan cuma soal angka di timbangan. Resistensi insulin ini sederhananya adalah kondisi di mana sel-sel tubuhmu itu mulai tuli. Tuli. Iya, atau kebal terhadap hormon insulin. Bayangin deh, insulin itu kan kayak kunci yang seharusnya membuka pintu sel biar gula, sumber energi kita, bisa masuk. Nah, pada resistensi insulin, kuncinya ada, tapi lubang kuncinya seakan-akan berubah bentuk gitu. Oh, jadi selnya nggak bisa dapat energi dengan baik. Tepat. Seperti yang ditekankan Dr. Berg, ini bukan soal diet ketat biar kurus, tapi soal menjadi sehat dulu, baru berat badan ideal akan mengikuti. Ini kan mengubah total cara kita memandang masalahnya ya. Oke, analogi kunci dan pintu itu langsung kebayang sih. Mari kita mulai investigasi kita dengan petunjuk pertama. 1. Merasa sangat lelah setelah makan besar. Ini yang sering kita sebut kenyang bego atau food coma kan? Saya kira ini normal, ternyata bisa jadi pertanda ya. Nah, ini dia yang sering disalahpahami. Lelah setelah makan itu lebih dari sekedar kekenyangan biasa. Sumber kita menjelaskan ini adalah sinyal langsung dari kekacauan energi di dalam tubuh. Saat kamu makan, terutama yang tinggi karbohidrat, kadar gula darahmu kan naik. Iya, wajar. Normalnya insulin datang untuk memasukkan gula itu ke dalam sel sebagai bahan bakar. Tapi karena sel-selmu tuli, gula itu susah masuk. Terus akibatnya apa? Akibatnya gula tetap tinggi di aliran darah, dan pankreasmu jadi panik. Dia kerja lembur, memompa lebih banyak lagi insulin untuk mencoba mendorong gula itu masuk ke sel. Jadi seperti ada drama di dalam tubuh kita ya, pankreas teriak-teriak tapi sel-selnya pura-pura nggak dengar. Persis. Dan semua kerja ekstra dan drama itu butuh energi yang besar. Jadi bukannya mendapat energi dari makanan yang baru kamu makan, tubuhmu malah menghabiskan energi untuk mencoba mengelola makanan itu. Wah. Hasil akhirnya, kamu merasa lelah, ngantuk, dan butuh kopi, padahal baru saja mengisi bahan bakar. Ironis kan? Ironis banget. Dan ini nyambung sekali dengan petunjuk nomor 2. Keinginan kuat atau craving yang gila-gilaan terhadap makanan manis atau karbohidrat. Gimana ceritanya padahal kita baru aja makan besar, dan ya, gula melimpah di darah? Ini adalah lingkaran setan yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. Berg. Coba bayangkan dari sudut pandang sel-selmu. Meskipun kamu baru makan dan aliran darahmu penuh dengan gula, sel-selmu itu sendiri pada dasarnya sedang kelaparan. Oh, karena pintunya tadi ya? Betul. Ingat, pintunya kan susah dibuka. Jadi, sel-sel ini mengirim sinyal darurat ke otak. Hei, kami di sini butuh energi. Cepat kirim sesuatu. Dan otak kita menerjemahkan sinyal darurat itu sebagai? Aku butuh es krim sekarang juga. Tepat. Otak tahu bahwa sumber energi tercepat itu gula dan karbohidrat olahan. Makanya yang kamu inginkan bukan brokoli atau dada ayam, tapi kue, keripik, atau roti putih. Masuk akal. Kamu pun menuruti craving itu, makan makanan manis yang kemudian membuat gula darah melonjak lebih tinggi lagi. Pankreas makin panik, insulin makin banjir, dan sel-selmu jadi makin tuli atau resisten. Sel tetap kelaparan, dan siklusnya berulang lagi dalam 1 atau 2 jam. Kamu terjebak dalam roller coaster gula darah. Wow, jadi craving itu bukan soal kurangnya tekad, tapi sinyal biologis yang kacau. Ini pasti melegakan buat banyak orang yang merasa bersalah. Nah, petunjuk ketiga ini yang paling bikin frustrasi. Penambahan berat badan, terutama penumpukan lemak di perut. Padahal rasanya sudah mati-matian diet dan olahraga. Ini poin krusial, Dr. Berg bahkan menyebut insulin sebagai hormon utama penyimpan lemak. Hormon penyimpan lemak. Betul, selama kadar insulin di tubuhmu tinggi secara kronis, tubuhmu secara fisiologis tidak mungkin berada dalam mode pembakaran lemak. Mustahil, insulin itu seperti saklar yang kalau posisinya on, maka mode simpan lemak juga on. Jadi dia yang ngatur ya? Iya, insulin secara aktif memerintahkan tubuh untuk mengambil kelebihan gula di darah yang tidak bisa masuk ke sel itu dan mengubahnya menjadi lemak untuk disimpan. Dan kenapa spesifik di perut? Kenapa bukan di lengan atau paha? Pertanyaan bagus. Lemak yang disebabkan oleh insulin tinggi ini cenderung disimpan sebagai lemak visceral. Visceral? Iya, yaitu lemak yang menyelimuti organ-organ dalam di rongga perut. Ini jenis lemak yang paling berbahaya lah. Makanya, kedua sumber kita menekankan bahwa ukuran lingkar pinggang seringkali menjadi indikator yang lebih akurat tentang kesehatan metabolik dan kadar insulin dibandingkan angka di timbangan.
Jadi lingkar pinggang lebih penting daripada berat badan total dalam konteks ini. Benar. Kalau kamu merasa berat badan susah turun dan lingkar pinggang malah bertambah, kemungkinan besar saklar insulinmu itu sedang macet di posisi on. Oke, saklar macet di posisi simpan lemak, dicatat. Dan dampak kekacauan energi ini nggak cuma di tubuh, tapi juga langsung terasa di kepala kita kan? Ini petunjuk nomor 4. Kesulitan fokus atau yang populer disebut brain fog. Betul. Otak kita itu organ yang sangat manja dan butuh pasokan energi yang super stabil. Dia mengonsumsi sekitar 20% dari total energi tubuh. Nah, dengan roller coaster gula darah yang kita bahas tadi, naik drastis setelah makan karbo, lalu anjlok karena insulin yang berlebih, otak jadi korban utama. Jadi nggak konsisten gitu ya? Nggak konsisten sama sekali, dia tidak mendapatkan bahan bakar yang stabil. Bayangkan mobil yang bensinnya kadang luber, kadang kosong sama sekali, pasti jalannya tersendat-sendat. Jadi rasa pusing di sore hari, sulit konsentrasi saat rapat, atau lupa mau ngomong apa, itu bukan karena kita kurang kopi atau kurang tidur, tapi bisa jadi karena otak kita benar-benar kehabisan bensin secara tidak teratur. Tepat sekali. Itu manifestasi dari pasokan energi yang tidak stabil ke otak. Gejalanya bisa berupa pikiran terasa kabur, sulit mengingat kata, pusing, bahkan perubahan suasana hati seperti jadi gampang marah atau cemas tanpa alasan yang jelas. Wah, sampai ke mood juga ya? Sampai, itu semua karena otakmu tidak mendapatkan energi yang dibutuhkannya untuk berfungsi optimal. Ini mulai menyatukan banyak teka-teki, lanjut ke petunjuk nomor 5, yang ini mungkin nggak kita rasakan langsung, tapi munculnya pas cek kesehatan. Tekanan darah tinggi atau kadar trigliserida yang meningkat. Ya, dan ini membawa kita ke gambaran yang lebih besar yang dijelaskan oleh Tara Spencer dalam bukunya, yaitu sindrom metabolik. Menurutnya, resistensi insulin adalah akar dari sindrom ini. Jadi biang keladinya. Betul. Diagnosis sindrom metabolik ditegakkan kalau kamu punya minimal 3 dari 5 kondisi ini. Lingkar pinggang yang besar, tekanan darah tinggi, kadar trigliserida, itu lemak dalam darah yang tinggi, gula darah puasa yang tinggi, dan kadar kolesterol baik, HDL, yang rendah. Jadi ini bukan 5 masalah terpisah, tapi 5 gejala dari satu akar masalah yang sama, yaitu insulin yang tidak berfungsi baik. Persis. Kadar insulin yang tinggi secara kronis bisa merusak lapisan pembuluh darah, bisa bikin ginjal menahan lebih banyak garam dan air yang menaikkan tekanan darah, dan memicu hati untuk memproduksi lebih banyak trigliserida. Wow, efek dominonya panjang sekali. Panjang. Jadi, kalau dokter bilang trigliserida atau tekanan darahmu mulai naik, jangan hanya fokus pada gejalanya. Coba lihat lebih dalam. Mungkin saja saklar insulinmu itu biang keladinya. Oke, ini penting sekali. Petunjuk nomor 6. Ini rasanya nyambung lagi dengan craving tadi. Rasa kenyang yang cepat hilang. Baru 2 jam lalu makan nasi padang komplit, kok sekarang rasanya udah lapar lagi? Ini adalah konsekuensi langsung dari sel yang kelaparan tadi. Rasa kenyang itu bukan cuma soal perut yang penuh loh. Itu adalah sinyal biokimia yang kompleks. Ketika nutrisi dari makanan berhasil masuk ke dalam sel, sel akan mengirim sinyal ke otak, oke, kami sudah dapat energi, stop makan. Sinyal cukup gitu ya? Betul. Tapi pada resistensi insulin, meskipun perutmu penuh dan darahmu banjir gula, sel-selmu tidak pernah benar-benar kenyang. Mereka tidak pernah mengirim sinyal cukup itu ke otak. Akibatnya, otak terus berpikir kita masih butuh makanan. Betul. Sinyal lapar jadi cepat kembali, dan ini mendorongmu untuk terus makan atau ngemil sepanjang hari, yang tentu saja membuat masalah insulin semakin parah. Ini bukan salah perut kita. Bukan salah perutmu, tapi salah komunikasi antara sel dan otak yang terganggu. Dan petunjuk terakhir, nomor 7, ini cukup mengejutkan. Masalah kulit seperti jerawat atau perubahan warna kulit. Ternyata, kesehatan metabolisme kita bisa terpampang di wajah ya. Bisa banget. Tara Spencer secara spesifik membahas kaitan antara resistensi insulin dan PCOS atau sindrom ovarium polikistik pada wanita. Gejalanya seringkali berupa jerawat yang membandel, terutama di area rahang, pertumbuhan rambut yang tidak biasa, dan siklus menstruasi yang tidak teratur. Itu semua terkait. Sumbernya menyebutkan setidaknya 50% wanita dengan PCOS itu mengalami resistensi insulin. Bagaimana insulin bisa mengacaukan hormon sampai ke kulit? Gini, kadar insulin yang sangat tinggi itu bisa merangsang ovarium untuk memproduksi lebih banyak hormon androgen atau hormon pria, seperti testosteron. Oke. Nah, kelebihan androgen inilah yang kemudian memicu produksi minyak berlebih di kulit dan menyebabkan jerawat. Selain itu, ada juga bercak gelap dan tebal di area lipatan kulit seperti leher atau ketiak yang disebut akanthosis nigricans. Itu juga tanda klasik dari kadar insulin yang sangat tinggi. Oke, investigasinya lengkap. 7 petunjuk ini, mulai dari lelah setelah makan, craving gila-gilaan, lemak perut, brain fog, hingga masalah kulit, melukiskan gambaran yang sangat jelas. Sekarang, bagian yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan? Sumber-sumber ini memberikan langkah-langkah praktis kan? Tentu. Dan kabar baiknya, ini bukan tentang perubahan drastis dalam semalam yang mustahil dilakukan. Ini tentang membangun kebiasaan baru yang cerdas untuk mulai memperbaiki lubang kunci di sel-selmu agar lebih responsif lagi terhadap insulin. Oke, kebiasaan pertama. Menurut kedua sumber, ini adalah fondasi dari segalanya.
Hentikan gula tambahan dan gula tersembunyi, dan coba lakukan ini setidaknya selama 30 hari sebagai sebuah riset. Tepat. Kenapa 30 hari? Karena ini memberikan waktu yang cukup bagi reseptor insulin di sel-selmu untuk mulai beristirahat dan menjadi sensitif kembali. Ini bukan cuma soal gula pasir di kopi atau kue ya. Tapi juga yang tersembunyi. Betul. Dr. Berg menekankan kita harus waspada terhadap sirup jagung fruktosa tinggi, madu, sirup agave, bahkan jus buah kemasan yang pada dasarnya adalah air gula. Dan yang paling penting, ingat bahwa karbohidrat olahan, roti putih, pasta, sereal sarapan, mie instan, itu diubah oleh tubuh menjadi gula dengan sangat cepat. Oh, Bagi pankreasmu, semangkuk sereal manis dan sekaleng soda itu dampaknya hampir sama. jadi langkah pertama ini adalah memotong pemicu utama banjir insulin. Memberi kesempatan pada pankreas kita untuk bernapas lega. Persis, anggap saja ini seperti menekan tombol pause pada tuntutan insulin yang tak henti-hentinya. Kebiasaan kedua, ini tentang mengubah cara pandang kita terhadap piring makan. Jadikan sayuran, terutama sayuran hijau, sebagai komponen utama. Dr. Berg bahkan menyarankan target 7-10 cangkir sehari. Kedengarannya banyak sekali. Kedengarannya memang banyak, tapi ini bisa dicapai dengan memasukkannya ke setiap waktu makan. Misalnya, 3 cangkir bayam untuk telur dadar di pagi hari, salad besar untuk makan siang, dan tumis brokoli atau kangkung porsi besar untuk makan malam. Oke, jadi dibagi-bagi ya. Iya, Ada alasan yang sangat kuat di baliknya. Pertama, serat dalam sayuran ini memperlambat penyerapan gula dari makanan lain, mencegah lonjakan insulin yang drastis. Jadi serat itu seperti rem untuk gula darah. betul. Dan yang lebih penting lagi, sayuran hijau itu kaya akan nutrisi kunci seperti potasium dan magnesium. Dr. Berg menjelaskan bahwa potasium membantu sel menyimpan gula sebagai glikogen, cadangan energi di otot dan hati, bukan langsung mengubahnya jadi lemak. Wah, penting itu. Penting, magnesium juga terbukti secara klinis dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi, ini bukan hanya soal mengisi perut dengan kalori rendah, tapi benar-benar memberi obat dan nutrisi yang dibutuhkan oleh liver dan pankreasmu untuk berfungsi lebih baik. Oke, jadi bukan lagi steak dengan sedikit salad, tapi salad porsi raksasa dengan steak sebagai pelengkap. Ini mengubah perspektif. Dan kebiasaan ketiga, ini mungkin ide yang baru bagi sebagian dari kita. Perhatikan kapan kamu makan, bukan hanya apa yang kamu makan. Ini adalah konsep inti dari buku Dr. Berg, dan mungkin yang paling kuat dampaknya. Logikanya sangat sederhana. Setiap kali kamu makan, bahkan makanan paling sehat sekalipun, tubuhmu akan melepaskan insulin. Itu respons normal ya? Itu respons normal. Masalahnya muncul jika kita terus-menerus ngemil. Makan pagi jam 7, ngemil biskuit jam 10, makan siang jam 12, ngemil buah jam 3 sore, makan malam jam 7, ngemil yogurt sebelum tidur. Pola makan yang sering disarankan sebagai pola sehat itu kan makan porsi kecil tapi sering. Tepat. Tapi dari sudut pandang insulin, pola ini adalah bencana. Ini membuat kadar insulinmu tetap tinggi sepanjang hari, tidak pernah diberi kesempatan untuk turun. Akibatnya, saklar penyimpan lemak itu selalu on, dan sel-selmu tidak pernah punya waktu untuk menjadi sensitif kembali. Lalu solusinya gimana? Saran praktisnya adalah mulai dengan satu hal, hilangkan ngemil di antara waktu makan. Beri jeda setidaknya 4-5 jam. Jeda ini krusial, karena hanya saat kadar insulin turun ke level terendah, tubuhmu bisa beralih ke mode pembakaran lemak. Ini adalah prinsip dasar dari intermittent fasting. Jadi, jeda makan itu seperti jendela kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki diri dan mulai menggunakan cadangan lemaknya sebagai energi. Persis, ini bukan tentang mengurangi kalori, tapi tentang mengatur waktu kapan hormon insulinmu aktif dan kapan dia beristirahat. Luar biasa. Jadi, mari kita rekap perjalanan kita sebagai detektif metabolisme. Kita sudah mengidentifikasi 7 petunjuk resistensi insulin, kelelahan, craving, lemak perut, brain fog, dan lainnya. Dan kita juga sudah menemukan 3 kebiasaan praktis untuk mulai membalikkan keadaan. Hentikan gula selama 30 hari untuk riset, penuhi piringmu dengan sayuran hijau sebagai obat, dan ciptakan jeda makan untuk memberi tubuhmu kesempatan memperbaiki diri. Ini benar-benar bukan tentang diet ekstrim ya, tapi tentang mendengarkan sinyal tubuh, memahami apa yang terjadi di baliknya, dan membuat beberapa perubahan cerdas untuk mengembalikan keseimbangan. Menjadi sehat dulu agar tubuh bisa mencapai kondisi idealnya secara alami. Betul sekali. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untukmu. Kedua sumber yang kita bedah hari ini pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Insulin adalah saklar utama yang menentukan apakah tubuhmu membakar gula atau membakar lemak. Selama insulinmu tinggi, saklar itu terkunci di posisi bakar gula dan simpan lemak. Titik. Jadi pertanyaan untuk direnungkan bukan hanya apa yang harus saya makan untuk membalik saklar itu, tapi juga bisakah hari ini saya menciptakan sebuah jeda, sebuah jendela waktu tanpa makanan yang cukup panjang agar tubuh saya punya kesempatan untuk membalik saklar itu dengan sendirinya. Mungkin bukan langsung puasa 18 jam, ya, tapi mungkin hanya dengan tidak ngemil malam ini setelah makan malam. Jeda kecil itu, kesunyian hormon selama beberapa jam itu, bisa jadi adalah awal dari perubahan terbesar bagi kesehatanmu.